Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Panda. Nah, di video kali ini saya akan membagikan satu buah tutorial bagaimana cara untuk menghubungkan atau menggunakan printer Panda PRJ58D dan juga case drawer Panda itu di aplikasi kasir pintar di iOS, teman-teman ya. Jadi untuk video ini adalah khusus untuk pengguna iOS yang menggunakan aplikasi kasir pintar. Nah, untuk printernya ini adalah tipe Panda PRJ58D ya, teman-teman ya. 58D ya, Panda Perja 58D. Dan juga untuk printer ini ada printer Bluetooth dan juga USB, dan juga ada bisa menggunakan fitur case drawer ya, teman-teman ya. Nah, untuk printer ini menggunakan kertas thermal. Nah, kertas thermal yang kita gunakan adalah kertas thermal ukuran 5840. Nah, ini kertas thermalnya, teman-teman. Nah, cara untuk memasangkan kertas thermalnya seperti ini, tinggal dibuka terus diletakkan saja, terus tarik keluar sedikit kertasnya, teman-teman ya. Terus kita tutup, teman-teman. Nah, seperti itu cara pemasangan untuk kertasnya. Dan juga untuk pertama-tama saya akan menganjurkan teman-teman untuk melakukan self test. Nah, fungsinya self test ini adalah untuk melihat apakah printer siap digunakan apa tidak, ada masalah apa tidak, teman-teman. Caranya bagaimana? Dengan cara menekan tombol fit ini ya, ini tombol fit, teman-teman ya. Tombol fit, dan juga kita nyalakan printernya. Nah, untuk pertama-tama saya akan pasangkan dulu untuk kabel powernya. Nah, kabel power ini menggunakan colokan seperti ini, teman-teman ya. Nah, sekarang 58D kita itu adaptornya sudah di bagian dalam, teman-teman ya. Nah, ini kabel powernya tinggal dicolokkan saja di sini ya. Dan juga ini kabel RJ11 dari case drawer itu bisa langsung kita colokkan saja ke bagian port ini, teman-teman ya, supaya case drawernya bisa otomatis. Nah, ketika sudah terhubung, kita akan melakukan self test. Nah, self test ini bagaimana caranya? Seperti tadi, ini printer posisi pada posisi mati ya. Tombol fit ditekan dan ditahan ya, jangan dilepas dulu. Terus kita nyalakan, tahan dulu sebentar ya, terus lepaskan. Nah, printer akan melakukan self test. Nah, self test ini kalau misalnya sampai dengan komplit seperti ini, maka printer siap digunakan dan tidak ada masalah. Dan juga untuk self test ini juga mencetak informasi-informasi di dalam printer, contohnya nama Bluetooth dengan pin Bluetooth, teman-teman ya. Nah, kita lihat ini nama Bluetoothnya itu RPP210A dengan pin Bluetoothnya itu 04 kali, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang bingung nama Bluetoothnya apa atau misalnya pinnya apa, bisa melakukan self test. Nah, kertas ini kita jangan buang, fungsinya untuk apa? Untuk kita melakukan pair, teman-teman, nanti ya. Nah, saya simpan dulu di sini. Nah, printernya sudah oke, sudah siap, sudah nyala, sudah terhubung juga dengan case drawer. Nah, sekarang kita akan coba untuk menghubungkan atau mengetes di aplikasi kasir pintar, teman-teman ya. Nah, di sini saya menggunakan iOS ya. Nah, aplikasi yang saya gunakan adalah aplikasi kasir pintar, teman-teman ya, kasir pintar ini. Nah, kasir pintar ini adalah aplikasi yang berbayar, teman-teman ya, di iOS. Nah, untuk teman-teman kalau misalnya sudah punya akun, bisa langsung login. Nanti tampilan awalnya seperti ini, teman-teman. Oke. Nah, untuk satu lagi, di iOS itu kita tidak perlu pair Bluetooth di dalam menu Bluetooth, teman-teman, karena tidak akan terdetek, teman-teman ya. Jadi khusus untuk iOS itu pair Bluetoothnya langsung di dalam aplikasi, berbeda dengan Android yang perlu pair Bluetooth di dalam menu Bluetooth terlebih dahulu. Kalau di iOS itu tidak perlu, langsung saja ke dalam aplikasinya, teman-teman. Nah, untuk menunjukkan juga, saya akan tunjukkan bahwa kita tidak perlu masuk ke menu Bluetooth ya. Nah, di sini itu tidak ada ya RPP210A ya, teman-teman ya. Kita langsung lanjut ke dalam aplikasi saja, kasir pintar. Nah, di aplikasi kasir pintar ini teman-teman masuk ke bagian menunya ya, yang garis 3 ini, pojok kiri atas. Teman-teman scroll sampai paling bawah, ada masuk bagian pengaturan. Nah, di bagian pengaturan ini teman-teman masuk ke bagian printer dan stroke ya. Nah, kita atur pengaturan printernya. Nah, teman-teman bisa dilihat, ini saya hapus dulu ya, putuskan sambungan. Oke. Sambungan printernya semuanya kosong, teman-teman ya, tidak ada sambungan sama sekali. Oke. Nah, setelah itu saya akan tambahkan untuk struk transaksi. Nah, printer ini kita gunakan untuk struk transaksi, teman-teman. Kita tambah ya. Nah, di sini akan langsung terdetek, terset semuanya perangkat-perangkat Bluetooth yang di sekitaran HP ini, teman-teman ya. Kita tunggu sampai dia muterin selesai ya. Nah, dia koneksinya di sini kita bisa pilih ada Bluetooth, ada WiFi atau Ethernet. Kita pilih yang Bluetooth. Nah, di sini akan langsung muncul semuanya. Nah, kita namanya kan tadi kan RPP nih. Tadi hasil self testnya itu. Kita di sini sudah terdetek RPP ini, RPP210A. Kita klik di sini.
ya, set printer. Nah, nanti di sini akan muncul jenis kertasnya. Karena ini printer 58, kita pilihnya kertas thermal 48 teman-teman ya. Terus kita di sini auto print transaksinya kita langsung centang saja. Nah, jumlah struknya itu bisa dipilih, bisa 2 atau bisa 3. Kalau di sini saya hanya menggunakan jumlah tercetaknya 1 teman-teman. Kalau teman-teman mau 2, tinggal dipilih 2. Nanti dia cetak struknya itu 2 kali. Mungkin satu untuk disimpan, satu untuk copy untuk kasih ke pelanggan ya teman-teman ya. Nah, setelah itu ini yang lainnya tidak usah dirubah-rubah lagi. Terus kita pilih simpan. Nah, otomatis akan langsung terhubung ya, tersimpan di sini. Nah, ketika sudah seperti ini, itu berarti pairnya sudah berhasil teman-teman. Nah, sekarang kita akan tes nih untuk tes cetak. Kita kembali, kita masuk ke bagian transaksi penjualan. Nah, di transaksi penjualan ini saya sudah buat satu item menu ya. Satu item menu untuk dites. Ya. Nah, di sini kita lihat itu itemnya masih 0 ya, teman-teman ya. Nah, kita pilih satu itemnya. Ya, muncul satu item. Kita lanjut. Ya. Harganya cuci lengkap 60.000 ya. Kita bayar. Nah, ini totalnya 60.000. Pelanggannya kasihkan kita uang berapa, kan? Misalnya kasihkan 100.000. Ya. 100.000 kita langsung centang. Transaksi berhasil. Karena tadi kita sudah ada untuk cetak struk otomatisnya, dia akan langsung mencetak struk teman-teman. Dan juga cash drawernya ini untuk laci kasirnya juga langsung akan otomatis terbuka teman-teman. Oke. Nah, seperti itulah caranya. Nah, ini untuk kasih buktinya ya teman-teman ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita pilih lagi nih cetak struk. Oke, cetak struk lagi. Nah, ini juga terbuka ya teman-teman ya. Oke. Nah, saya akan kembali lagi ke bagian settingannya supaya teman-teman tidak salah ya. Saya masuk pengaturan printer dan struk, pengaturan printer. Ini saya klik di sini. Ini auto printnya itu diaktifin saja teman-teman supaya teman-teman bisa langsung otomatis mencetak ini ketika transaksinya berhasil teman-teman ya. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak aktifkan ini, maka setiap transaksi tadi itu berhasil, itu teman-teman harus pilih cetak struk lagi teman-teman. Jadi mungkin agak repot teman-teman. Jadi kita aktifin saja ya teman-teman ya. Oke. Nah, sekian dulu informasi teman-teman dari tutorial kali ini tentang PRJ 58D dan cash drawer Panda. Itu mau cash drawer Panda yang besar atau kecil tidak ada masalah untuk penggunaan di aplikasi kasir pintar di iOS teman-teman ya. Nah, semoga informasi yang saya berikan ini bermanfaat dan sampai jumpa kembali di video-video berikutnya. Bye bye.